Disebutkan dosa besar yang ketujuh adalah aklur riba, yaitu memakan riba. Masalah riba, Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam juga telah memberikan himbauan, memberikan ancaman dan memberikan amaran tentang buruknya dan betapa besarnya perkara riba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Riba secara umum adalah semua jenis memakan harta yang diharamkan itu dalam definisi umum masuk dalam riba. Tetapi yang ingin kita bahas di sini adalah definisi khusus dari riba tersebut menurut istilah syar'i. Riba itu adalah tambahan khusus. Tambahan khusus, siapa yang ingin menulis, saya ulang-ulang, adalah tambahan khusus pada salah seorang yang membuat akad, pada salah satu dari yang membuat akad, tanpa adanya penyeimbang. Oke, saya ulangi. Tambahan khusus untuk salah satu yang membuat akad tanpa ada penyeimbang. Jadi masalah riba sebenarnya adalah bukan sekedar masalah tambahan, tapi masalah riba adalah masalah akadnya. Bisa dipahami di sini? Jadi tidak semua yang berlebih itu disebut riba, tapi dia harus dibedakan bagaimana akad dan transaksi yang berlaku. Dan masalah riba ini, sebelum saya baca, masalah riba ini hukumannya itu di 5 fase. Di 5 fase. Fase pertama adalah fase dunia. Di fase dunia, seorang akan dihukum ketika dia berinteraksi dengan riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, cuma saya tidak tahu ya nomor ayatnya di dalam Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghanguskan riba dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah. Allah mengembangkan sedekah. Jadi riba dihancurkan, sedekah dikembangkan oleh Allah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul bahwasanya orang yang melakukan riba, ini hadisnya sahih, bisa dijadikan hujjah. Orang yang melakukan riba, kata Nabi SAW, ketika semakin banyak hartanya, maka akhirnya tetaplah bangkrut. Akhirnya tetaplah bangkrut. Maka di sini menandakan kepada kita bahwa arti Allah menghanguskan riba itu ada 2 makna. Pertama, menghanguskan keberkahannya. Menghanguskan keberkahannya. Yang kedua adalah menghabiskan hartanya pelaku riba itu sendiri, menghabiskan kekayaannya. Makanya tidak jarang ya, dan ini sangat sering terjadi, dan ini merupakan mayoritas pula yang kita dengar tentunya dalam masalah ini. Orang yang meremehkan riba setelah dia mengerti adalah bahwasanya Allah ternyata dalam masalah riba bukan hanya menghabiskan berkahnya, tetapi juga menghabiskan hartanya. Fase pertama apa dia? Dihilangkan, dihanguskan hartanya, baik keberkahannya maupun nilainya. Tidak jarang orang yang awal-awalnya kaya dengan hasil riba, kemudian akhirnya Allah miskinkan dia. Fase kedua adalah fase alam barzakh. Fase alam barzakh, hukuman bagi pelaku riba adalah dia akan berenang di sungai darah. Nabi SAW mengatakan, aku pernah bermimpi ditemani oleh malaikat. Kemudian kata Nabi SAW, aku melewati sebuah sungai, dan di sungai itu ternyata dipenuhi dengan darah. Dan di tengah-tengah sungai itu ada seorang yang mulutnya pun berlumuran dengan darah. Sedangkan di samping sungai itu ada seorang yang memegang batu. Kata Nabi SAW kepada malaikat itu, siapakah orang itu dan apakah yang dia lakukan sehingga hasilnya demikian? Kata Nabi SAW, kata malaikat yang menemani Nabi SAW, orang ini adalah orang yang memakan riba. Sehingga hukumnya, makanya pemakan riba itu disebut dengan lintah darah. Ya, makanya dia disebut dengan lintah darah. Kata malaikat, dia memakan riba.
sehingga dia dihukum dengan sungai, berenang di sungai darah. Dan orang yang berada di tepian sungai yang megang batu tadi adalah orang yang ketika orang berenang di sungai ini mendekat ke bibir dari sungai ini, tepian sungai, maka orang di tepian ini melempar lagi mulutnya dengan batu. Subhanallah. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama, ini hukumannya adalah di alam barzakh. Di alam barzakh. Kemudian fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah fase di mahsyar sebelum kebangkitan. Fase di mahsyar sebelum kebangkitan. Seorang yang melakukan riba sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bangkit dalam keadaan seperti dirasuki oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu adalah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kerasukan syaitan. Ayat berapa itu? Di buku ada tidak? 275 ya. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti kerasukan syaitan. Bahkan kata Ibnu Abbas, beliau mentafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya kata Ibnu Abbas, orang yang makan riba pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan tercekik. Subhanallah. Maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian fase keempat, hukuman bagi pelaku riba adalah fase di saat hisab. Tadi sebelum hisab dia dibangkitkan, tapi sebelum hisab. Ini adalah fase di saat hisab. Fase di saat hisab, dia akan mendengar pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 279. Allah Subhanahu wa taala, atau 278 dulu, 278 hingga 279. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang beriman. Kemudian apa kata Allah? Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak ingin selesai dari riba, enggak mau udahan dari riba, maka umumkanlah fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, enggak mau udahan dari riba, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, nanti pada hari kiamat di saat hisab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengumuman atau akan diumumkan kepada pelaku riba, wahai pelaku riba, ambillah senjata kalian, mari perang. Kemudian fase yang kelima adalah fase di neraka. Orang yang melakukan riba, transaksi riba, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang nanti kita akan sebutkan insyaallah azza wa jalla. Dan kita masuk dalam isi kitab. Di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah yang pertama, surah Al-Baqarah 278 dan 279. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian apa? Tinggalkanlah sisa riba. Maka kalau kita lihat di antara kaum muslimin, ada yang mengatakan seperti ini, alhamdulillah, dulu kami berinteraksi sangat sering dengan riba. Alhamdulillah sekarang cuma sisa sikit-sikit saja. Maka kita katakan enggak cukup.
Allah mengatakan fa'zanu, Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba, jauhi sisanya. Karena itu orang-orang yang paling berinteraksi dengan riba, pegawai bank, dan kita kenal di antara mereka pegawai bank ini adalah orang yang paling apa? Paling sulit membayar hutangnya. Dengan gaji mereka yang cukup besar di bank tempat mereka bekerja, bank apakah, bahkan bank induk pun, mereka tidak bisa membayar hutang riba. Kenapa? Karena mereka sulit meninggalkan pekerjaannya. Padahal kalau mereka ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang riba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan sisanya. Tinggalkan sisanya. Yang ada tinggalkan, kemudian carilah pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai dengan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, yang dalam surah At-Talaq Allah sebutkan bahwa takwa itu adalah jalan mendatangkan rizki. Maka banyak orang yang dia mengatakan ini cuma sisa. Ingatlah, ketika dia bertahan dengan sisa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertahankan diri hamba itu dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengatakan cuma sisa, semakin Allah sulitkan dia untuk melepaskan diri dari hal itu. Maka wadharu ma baqiya minar riba, yang tersisa sedikit apapun, 0,0,0,1%, sedikit apapun, maka Allah Subhanahu wa taala katakan tinggalkanlah in kuntum mu'minin. Jika betul iman yang kalian eluh-eluhkan, jika benar iman yang kalian anggap bahwa kalian orang beriman yang sejati, maka jauhilah sisa dari riba tersebut. Maka kalau seorang itu tidak mau melakukan, apa hukumannya? Fa id lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau juga meninggalkan riba, masih nyaman dengan riba, masih bangga dengan riba, masih banyak alasan ini, punya utang ini, punya tanggungan ini, punya bayaran ini, punya cicilan itu, punya usaha ini, dan demikian. Kalau kalian masih banyak alasan dan tidak mau meninggalkan riba, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Subhanallah, subhanallah. Pintu mana yang akan kita ketuk ketika Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pintu itu adalah pintu perperangan untuk kita. Manusia mana yang kita harapkan syafaatnya ketika Rasulullah SAW pun telah mengiklankan perang untuk orang-orang yang berinteraksi dengan riba. Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Maka di sini kita memanggil siapapun yang berinteraksi dengan riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tinggalkanlah sisanya. Sisa itu sedikit atau banyak sih? Kalau disebut sisa itu sedikit apa banyak? Sedikit. Maka yang sedikit ini disuruh untuk meninggalkan. Disuruh untuk meninggalkan. Dan dalam konsep sedekah tadi, saya tidak tahu disebutkan tidak di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak dicantumkan oleh Az-Zahabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Kalau kita lihat konsep riba itu inginnya apa? Konsep riba zahirnya apa? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Konsep sedekah berkurang, zahirnya kan begitu. Orang memberikan riba, maka dia bertambah duit dia. Seorang mengeluarkan sedekah, berkurang uangnya. Tetapi kata para ulama, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zahir yang riba tadi itu bertambah disebut hancur. Zahir yang sedekah tadi berkurang disebut bertambah. Kata para ulama, demikianlah cara Allah bermuamalah dengan hambanya. Allah akan bermuamalah dengan seorang hamba itu sesuai dengan niat dan tujuan hamba itu. Kalau niatnya adalah mencari tambahan tapi caranya adalah haram, Allah akan miskinkan dia, Allah akan susahkan hidupnya. Tetapi kalau ternyata dia bersedekah, walaupun dengan itu dia melihat hartanya kurang, tapi dia ingin dapatkan kebaikan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan berikan keberkahan, dan Allah akan lipat gandakan berkah dan juga nilai dari harta hamba tersebut. Maka hal ini diantara buruknya dosa riba, Allah Subhanahu wa taala umumkan perang. Umumkan perang di sini sebenarnya adalah, kalau kita ingin masuk dalam tafsir yang lebih umum,
bukan hanya terjadi ketika hari kiamat, sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas tadi yang mengatakan terjadi pada hari kiamat. Tetapi juga perang di sini adalah perang ketika seorang hamba itu masih hidup di dunia. Allah akan sulitkan ekonominya, karena dia akan berpikir terus bagaimana menggapai harta untuk menutupi riba dan sebagainya. Bagaimana dia juga berpikir tentang ternyata dia, karena dia memikirkan betapa pentingnya riba, dia menomor sekiankan keluarganya yang penting. Dan banyak masalah-masalah hidup. Dia dibenci oleh orang lain, dia dihindari oleh orang lain, dia dicap sebagai orang yang zalim dan sebagainya. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala memerangi orang yang melakukan riba. Bahkan tidak jarang orang yang melakukan riba ini jatuh di dalam kegilaan di dunia sebelum dia dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila. Kemudian dalil yang kedua, Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 275. Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang makan riba, mengambil harta riba, mereka tidak dapat berdiri pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya seorang yang kemasukan oleh syaitan, karena ada tekanan penyakit gila. Kenapa sebabnya begitu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ini kelanjutan ayatnya. Ya, demikian itu karena mereka mengatakan apa? Jual beli itu sama dengan riba. Kata mereka jual beli dan riba itu sama kok. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghanguskan riba dan mengembangkan sedekah. Sampai ujung ayatnya Allah mengatakan, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang ternyata masih mengulangi riba setelah Allah ancam dia masih melakukan saja, maka dia adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Di ucapan penghuni neraka kekal di dalamnya itu ada dua makna. Ini tolong dipahami karena ini akidah Ahlussunnah. Di sini disebutkan siapa yang masih melakukan riba, pertama dia penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nah, kekal di dalamnya ini ada dua tafsir. Kekal di dalamnya adalah dia benar-benar kekal dan tidak akan keluar jika dia menghalalkan riba. Jika dia menghalalkan riba. Tafsiran yang kedua adalah mereka kekal di dalamnya adalah menandakan bahwasanya orang yang melakukan riba tersebut jatuh dalam dosa besar, membuat dia sangat apa? Sangat diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala jika dia melakukan riba tanpa menghalalkannya. Artinya dia melakukan riba, dia tahu itu haram tapi dia tetap melakukan riba, maka dia diancam dengan neraka. Dan ini adalah indikasi dari dosa besar.